Keluarga besar guru SD Lisbeth Martalina Butar-Butar, yang meninggal dunia akibat dibunuh oknum tidak bertanggung jawab, meminta polisi segera menangkap pelaku. Dilansir dari laman waspada.id bahwa, pernyataan ini disampaikan abang korban Tulus Marusaha Butar-Butar saat ditemui di rumah duka, Desa Lumban Logu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Tulus meminta agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku, agar motif pelaku melakukan tindakan pembunuhan keji terhadap korban bisa diketahui. Kami ingin kasus ini diungkap sejelas-jelasnya dan pelaku bisa ditangkap secepatnya. Kami bukan mau balas dendam, tapi kami ingin tahu apa motif pelaku melakukan pembunuhan sesadis ini kepada Ito kami. Kami juga meminta agar pelaku dihukum setimpal dengan apa yang telah dilakukannya sesuai hukum yang berlaku di negara ini, ujar Tulus. Lisbeth Butar-Butar sendiri di mata keluarga dikenal sebagai pribadi yang baik, murah senyum, tidak banyak bicara dan manusia bergaul. Pihak keluarga mengaku selama ini Lisbeth tidak pernah terlibat persoalan dengan siapapun di kampung tersebut. Adik saya ini sebelumnya sudah menikah, tapi hanya bertahan tidak sampai 3 bulan. Lalu mereka bercerai 5 tahun lalu dan mantan suaminya sekarang tinggal di Sibolga. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan mantan suaminya, imbuhnya. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan pihak RSUD Jasamen Saragi, dikatakan Tulus korban mengalami 24 kali tusukan di sekujur tubuhnya. Luka paling dalam mengenai leher korban. Menurut dokter, sebelum meninggal ada perlawanan yang dilakukan korban terhadap pelaku dengan durasi lebih dari 30 menit. Itu dibuktikan dengan bekas luka di bagian lengan korban. Tapi karena dia kena luka tusuk di bagian leher, saat itulah dia mengalami pendarahan dan semakin lemah sampai akhirnya tidak mampu bertahan, terang Tulus. Otopsi berlangsung lama hingga pukul 1 Selasa dini hari. Korban pun disemayamkan di rumah duka, tepatnya di rumah Tulus Butar-Butar. Dari keterangan Tulus diketahui, Lisbeth Butar-Butar semasa mudanya merupakan atlet taekwondo pemegang sabuk hitam. Lisbeth merupakan anak 3 dari 8 bersaudara. Bapak korban sebelumnya merupakan perwira polisi dengan pangkat terakhir Kompol. Sayangnya, tidak lama setelah menikah, Lisbeth mengalami kecelakaan. Kondisinya cukup parah dan mengalami saraf terjepit. Dia bahkan sempat mengalami kelumpuhan hampir setahun lamanya. Kondisi terakhir, dia sudah mulai bisa berjalan meski masih terlihat sedikit pincang, sementara kedua tangannya masih kaku, imbuhnya. Perlawanan yang dimaksud dokter tersebut, imbu Tulus, kemungkinan karena masih ada kemampuan taekwondo yang dia keluarkan sehingga berusaha bertahan sedemikian lama. Bekas luka di tangan itu menunjukkan jelas beberapa kali dia berusaha menghindari tusukan benda tajam tersebut, namun akibat keterbatasan fisik dia pun akhirnya mengalami luka parah. Seandainya adik saya sehat seperti dulu, kemungkinan besar peristiwa ini tidak sampai separah ini, paparnya. Kecurigaan keluarga pun mengarah kepada tindakan pencurian. Pasalnya, pada hari Minggu malam, korban menarik uang lewat briling di Lumban Logu sekira pukul 20 WIB. Uang itu diperuntukkan untuk membayar uang kenan tulang korban dan uang itu sudah dibayarkan. Pelaku pun masuk dari samping rumah dengan mencongkel jendela kamar. Kondisi jendela tanpa jerejak mempermudah pelaku masuk ke dalam rumah korban. Kami justru curiga ada yang melihat dia menarik uang dan membuntutinya. Bisa jadi pelaku berpikir kalau adik saya menarik uang dalam jumlah besar karena memang mereka sedang membangun rumah tidak jauh dari lokasi. Dari keterangan tim Inafis, mereka hanya menemukan uang pecahan 2.000 dan 5.000 di dompet korban dengan nominal berkisar Rp30.000 saja, terangnya.
Kini pihak keluarga korban hanya bisa berharap agar pelaku segera ditangkap sehingga kasus pembunuhan keji ini bisa diungkap hingga tuntas. Direncanakan korban akan dikebumikan hari ini, Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021. Terlihat di rumah duka, warga silih berganti melayat dan mengucapkan turut berduka cita, sementara di TKP polisi telah memasang polis lain.